Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam refleksi renungan Gema. Hari ini kita akan membaca dari Wahyu pasal yang ke-17 dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan terutama kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang boleh terus menuntun kami dalam hidup ini. Kami bersyukur dan kami berdoa meminta supaya Tuhan kembali mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca firman-Mu ini, kami boleh memahaminya dan bahkan kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membaca Wahyu pasal yang ke-17 dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Wahyu 17 dimulai dari ayat yang ke-12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Demikian firman Tuhan. Saudara, di dalam bacaan hari ini kita melihat penghakiman Allah atas suatu kota besar yang memerintah atas bangsa-bangsa di bumi, yang disebut juga sebagai Babel besar, yang digambarkan sebagai pelacur besar. Saudara, dalam perspektif ini, Yohanes menggambarkan suatu kota yang penuh kejahatan dan kesombongan. Perempuan ini dikatakan mabuk oleh darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Dan raja-raja dan bangsa-bangsa seperti orang-orang yang tidur dengan si pelacur, yang digambarkan sebagai seorang perempuan yang duduk di atas seekor binatang berwarna merah ungu. Saudara, binatang ini sendiri digambarkan seperti tiruan dari Allah, penuh dengan nama-nama hujat, dan mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, melambangkan raja-raja dan kekuasaan yang sangat besar. Binatang ini disebut sebagai Raja ke-8 dan menggambarkan raja yang kuasanya seperti penggabungan 7 kerajaan sebelumnya, yaitu semua kejahatan yang melawan Tuhan. Ini adalah simbol dari antikristus yang menggalang kekuatan untuk melawan Allah dan umatnya. Namun saudara, meskipun si pelacur dan binatang ini mempunyai kuasa yang sangat besar, mereka tetap akan dikalahkan oleh Allah. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. 10 tanduk yang adalah 10 raja itu hanya akan memerintah 1 jam saja. Mereka memiliki kuasa yang sangat sementara. Binatang itu sendiri dikatakan menuju kepada kebinasaan. Dan di dalam kedaulatannya, Allah membuat si pelacur dan binatang itu saling menghancurkan satu sama lain. Hubungan sekutu menjadi musuh. Binatang yang semula bekerja sama dengan pelacur itu akhirnya membenci dan bahkan menghancurkannya. Nah saudara, inilah salah satu bentuk penghakiman Allah atas Babel, kota besar yang melambangkan segala perlawanan terhadap Allah. Pada akhirnya, tidak ada kejahatan yang dapat menggagalkan rencana Allah. Kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang sangat berkuasa pun dapat dihancurkan dengan mudah oleh kuasa Allah yang dahsyat itu. Allah berdaulat dalam segala sesuatu.
termasuk dalam menghancurkan kekuatan jahat yang melawan dia dan yang melawan umatnya. Nah saudara, inilah penghiburan sekaligus kekuatan bagi kita saat mengalami berbagai kejahatan dan penderitaan dalam dunia ini. Saudara, mari kita ingat bahwa akhirnya anak domba dan umat Allah yang akan memenangkan peperangan itu. Saat ini mungkin ada berbagai kuasa jahat yang ingin mencelakakan kita. Mungkin ada orang-orang yang memfitnah dan merencanakan kejahatan terhadap kita hanya karena kita adalah orang Kristen. Tapi saudara, jika kita adalah umat Allah, maka jangan takut karena Allah ada di pihak kita. Tuhan Yesus pernah berkata, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa." Itu bisa kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-28. Saudara, kita bersyukur bahwa kita adalah milik Tuhan dan kita akan keluar sebagai pemenang. Mari terus kita percaya kepada Tuhan. Mari terus kita bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menemukan bahwa kita tetap setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk suatu janji bahwa Tuhan yang akan menang melawan semua kuasa jahat di dunia ini. Tidak ada kejahatan yang bisa menang melawan Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami sebagai umat-Mu, kami pun akan keluar sebagai pemenang. Kami bersyukur Tuhan sanggup mengalahkan semua kejahatan itu. Dan Tuhan yang akan membawa kami untuk boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami bersyukur Tuhan dan kami memohon biarlah selama hidup kami di dalam dunia ini, ketika kami mengalami berbagai kejahatan dan penderitaan, Tuhan, Engkau yang terus melindungi kami, Engkau yang terus memberikan kekuatan kepada kami, dan Tuhan yang menolong kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi, karena kami punya Tuhan yang Maha Kuasa dan berdaulat seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.